Yang berikutnya Profesor Dr. Najib Arfani, silakan ditayangkan. Jadi beliau ini ya, Profesor Dr. Najib Arfani SPAK, MD, PED. Beliau ini dokter umum, dokter anak, ya. Kemudian S3-nya semuanya dari FKUI, ya. Dokter umum tahun 79, dokter anak tahun 89. Kemudian pernah mengikuti fellow kardiologi di Royal Children di Rotterdam di Belanda tahun 97, kemudian di Royal Children tahun 97 sampai 98. Kemudian mendapat gelar Master of Medicine, ya, dari Universitas Bern tahun 99, konsultan jantung tahun 99, kemudian lulus doktor tahun 2014, ya, guru besar dari FKUI tahun 2020. Eh, Pengalaman beliau cukup banyak, ya, dalam bidang eh, anak, khususnya mengenai Kawasaki. Pekerjaan adalah eh, ini kepala divisi kardiologi, pernah jadi kepala divisi kardiologi FKUI, juga dulu pernah jadi ketua UKK kardiologi, ya. Saya kira itu saja. Jadi kita udah nggak nggak asing lagi. Silakan Prof. Najib untuk menyampaikan topik mengenai tip dan trik diagnosis dini penyakit Kawasaki. Nanti buat yang mau bertanya silakan tulis di chat, ya. Diskusi akan kita bacakan setelah Prof. Najib selesai menyampaikan materinya. Terima kasih Prof. Mul juga kepada Ya, panitia sudah mengundang saya. Sebentar saya mohon maaf dikit ya. Oh, agak problem di sini ya sebentar ya. Ya. Mohon maaf ini ada sedikit masalah teknis ya. Ini ada masalah teknis sedikit ya. Mungkin apa bisa dari sana, panitia? bisa dibantu Dr. Cynthia. Dari sana itu ada kirim slide-nya. Ini kayak ada masalah Mbak Sita sedikit. bisa bantu Mbak Sita. Saya coba dulu lagi ya. Stop share and then share lagi. Hmm. Nah, ya. Hmm. Sudah tayang, Prof. Tinggal di... Ya. Ya. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah hadir pada hari Minggu, hari libur untuk bersedia untuk belajar. Terima kasih banyak. Nah, ini apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang penyakit Kawasaki. Saya kira sudah banyak yang dengar saya bicara Kawasaki. Mungkin ada yang udah bosan barangkali ya. Tapi ya kita nggak boleh bosan karena penyakit Kawasaki itu ada terus gitu ya. Dan juga banyak yang terlambat masih. Jadi kita nggak perlu bosan-bosan belajar terus, 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 terus.
Karena dalam Kawasaki ada kesulitan, Bapak teman pasti mengalami kesulitan. Saya juga awal-awalnya begitu, karena susah penyakit ini ya. Susah gampang. Kalau yang jelas itu gampang. Kalau yang kadang-kadang yang sulit, sampai bingung gitu. Terus saya juga awal belajar Kawasaki itu nggak bisa apa-apa. Ya. Nggak ngerti apa-apa. Dari nggak apa-apa menjadi sesuatu yang ada apa-apanya. Ya karena kita harus tetap belajar. Nah, ini guru kita, Profesor Tomishiko Kawasaki, pada usia 90 tahun, betul ulang tahun beliau ya. Nah, Kawasaki ini pertama kali deskripsikan oleh Dr. Tomishiko Kawasaki tahun 67 di Jepang. Kenapa kita mesti tahu Kawasaki? Karena itulah arteri koronernya yang bisa terserang pada 15 sampai 25% kasus yang tidak diobatin. Jadi sebenarnya kalau kita balik, dan Kawasaki itu 75% nggak akan apa-apa. Hanya 20% atau 30 maksimum yang akan jadi kanker koroner. Tapi nggak bisa berpikir demikian, oh nggak usah diobatin deh. Kan kebagian besar mayoritas nggak akan kena ke jantung. Dan kalau kena ke jantung, saya katakan tadi Prof. Mo juga tadi ya, jangan over atau under diagnosis. Kena ke jantung itu repot. Bypass, dan bypass di Indonesia tidak ada, harus ke Jepang, biaya mahal, dan seumur hidup cacat. Ya. Tapi kita harus, semua pasien Kawasaki tangani dengan serius dan secepatnya. Etiologinya apa? Sampai sekarang belum tahu. Tadi Prof. Sakil dijelaskan juga ya, ini dan itu. Ya, belum tahu kita sampai sekarang. Tapi yang pasti, ada suatu sistemik vasculitis. Itu menyerang biasanya pembuluh darah yang sedang atau besar. Jadi lebih banyak yang sedang. Ya. Ini hipotesis dari etiologinya. Yaitu ada infectious agent, ya, agent infeksius di sini. Kemudian menyerang respiratory tract atau GI tract, ya, di perut atau dalam nafas. Mengenai hampir boleh katakan semua anak kena. Tapi sebagian menjadi sakit Kawasaki, sebagian ringan itu subclinical infection, jadi nggak ada klinisnya, nggak muncul ya. Kenapa? Karena genetic variation. Jadi variasi genetik ini yang berperan penting di sini ya. Saya nggak bilang sebagai genetik variasi sebagai ikutin hukum Mendel begitu tidak ya. Tapi ini ada faktor genetiknya jelas ada ya. Buktinya apa? Buktinya paling banyak Kawasaki di dunia itu di ras Mongol. Ras Mongol, Jepang, Cina, Korea, dan sebagainya mirip ras Mongol gitu ya. Dan di Eropa orang-orang bule itu dikit. Jadi faktor ras jelas berperan. Nah, dari pasien yang terkena Kawasaki ini, sebagian ya tidak kena coronary artery lesion. Jadi nggak koroner nggak kena koronernya. Ada yang kena coronary artery lesion. Kenapa? Karena genetik variasi juga. Ada pasien-pasien Kawasaki yang belum terlalu terlambat, baru hari ke-7, ke-8, sudah kena coronary artery lesion. Ada beberapa juga yang udah hari ke-10, 11, 12, 13 yang nggak kena juga. Ordernya normal. Tapi kembali tidak bisa kita katakan nggak apa-apa Kak, belum itu kena koroner, jadi tenang aja. Tetap tidak bisa ya, harus dianggap sesuatu yang serius ya. Ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya pada penyakit Kawasaki? Kalau kita lihat di sini, sebelah kiri ini adalah jantung normal dengan arteri koronernya ya. Jadi arteri koroner yang kiri ini left circumflex, ini right coronary artery ya. Jadi makin ke distal, diameter itu makin mengecil. Seperti juga vaskular yang lainnya ya. Sedangkan pada Kawasaki, jika terjadi aneurisma atau aneurisma, ya, aneurisma jadi bisa membesar. Titik-titik yang membesar ya. Ini membesar di sini. Aneurisma itu ada dua macam, biasanya fusiform memanjang gini atau sekular uniform. Nah, ini yang terjadi pada pasien Kawasaki. Apakah hanya pada jantung saja? Tidak. Dia bisa sistemik sebenarnya, ekstrakardiak aneurisma itu. Tidak hanya jantung saja, misalnya arteria brachialis, femoralis, ilaka, dan sebagainya. Ini bisa terjadi ya. Tapi ini kan tidak begitu penting karena bukan organ vital. Kita juga biasanya tidak mendeteksi ini, kita tidak melakukan vaskular seluruh badan gitu ya. Tes vaskular enggak juga, karena dan jantung yang paling banyak di Kawasaki ini ya. Ini kan biasanya akan disebut dengan kolateral biasanya. Jadi jantung tetap, koroner tetap paling penting. Nah, apa yang terjadi dalam vaskularnya? Yang terjadi suatu aneurisma seperti ini ya, yang kalau kita lihat secara mikroskopis timbullah suatu reaksi peradangan, intima proliferation, fracture internal elastic yang patah, dengan patah ya. Jadi yang berperan sel-sel itu ada neutrophils, monocytes, CD8 positive cells ya. Jadi rame lah di situ, jadi semuanya turun tangan di situ. Akibatnya ini dindingnya ini rusak, lalu timbul aneurisma. Seperti ibaratnya kita punya selang buat cuci mobil itu kan, kalau dindingnya rusak itu, jadinya dia melakukan sana kemari dia. Kalau dinding masih bagus dia firm.
Itu yang terjadi kira-kira. Bagaimana epidemiologinya? Ini Kawasaki ini merupakan penyakit jantung lidah yang paling sering di negara-negara yang sudah maju. Ya. Karena Indonesia belum maju katanya, jadi belum banyak barangkali. Bukan terbanyak. Jadi di Indonesia kita itu dulu kan yang paling banyak rematik ya, rematik heart disease paling banyak. Acquired heart disease itu karena rematik heart disease itu paling banyak. Nah sekarang kelihatannya rematik heart disease mulai menurun, tapi Kawasaki mulai meningkat. Jadi itu cenderungan bahwa Indonesia mulai maju barangkali di situ ya. Sejak Indonesia berapa sebenarnya? Oh ya, kebanyakan ini pada laki-laki dan perempuan. Penelitian dimanapun kayaknya depannya segitu semua ya, termasuk penelitian kita di Indonesia ya. Di Jepang ini paling banyak, 300 per 100.000 ya. Bandingkan di Amerika cuma sekitar 20. Jadi belasan kali lipat dibandingkan dengan di Amerika. Orang-orang Jepang di Hawaii, Amerika itu yang tinggal di Hawaii itu banyak orang Jepang itu. Karena dulu Jepang masuk situ. Hawaii itu boleh katakan eh, Jepangnya Amerika gitu, daerah Jepang banyak orang Jepang dan sebagainya yang udah berturun-turun temurun tinggal di sana, tetap aja mereka insidennya tinggi. Jadi ada faktor genetik, kalau faktor lingkungan mungkin Jepang udah tinggal di Amerika, udah ya walaupun mereka makan makanan Amerika segala sebagainya, tetap masih tinggi. Jadi faktor genetik itu tetap ditahan di situ ya. Dan Indonesia berapa sebenarnya? Ini nggak ada data pasti, belum ada kita laporan, belum ada registry dan sebagainya. Ini estimasi sekitar ya 4.000, 3.000, mungkin paling nggak 2.000, 3.000. Yang setahunnya baru terdiagnosis sekitar 200-an se Indonesia. Jadi mayoritas di Indonesia itu tidak terdiagnosis. Itu yang merupakan alarming sign bagi kita. Ya. Dan kebanyakan ini pada balita. Bisa nggak? Saya pernah ketemu eh, bayi, si jadi dibilangnya sepsis loh. Umur bayi itu umur 3 minggu, diobati berbagai macam antibiotik, sepsis sudah sembuh. Terus dikonsulkan ke saya karena ada pembesaran kelenjar getah bening. Dan saya lihat di situ sudah terjadi dilatasi koroner yang nyata di situ. Jadi kalau Anda punya bayi juga dekat-dekat udah 20 harian, jangan nggak sepsis terus kalau demamnya nggak turun. Sepsis terus. Lihat yang lain, kalau ada mata merah, atau bibirnya merah, atau yang lain-lain lah ruam. Pikirkan kemungkinan Kawasaki. Ya. Sampai umur berapa bisa Kawasaki? Sampai dewasa tua. Ada laporan di luar negeri 58 tahun, 60 tahun, ya, bisa kena Kawasaki. Yang ke saya nggak ada, karena mereka kan saya dokter anak, jadi nggak datang ke saya, jadi nggak tahu kemana, ada atau tidaknya. Kalau pasien saya yang paling tua itu umur 16 tahun Kawasaki ya. Dan di atas 10 tahun tuh angkanya rendah, sekitar 1 sampai 2%. Jadi kalau di atas 10 tahun, kalau ada ruam dan demam dan sebagainya, jangan pikir Kawasaki dulu, pikirkan yang lain dulu. Ya, ya. Nah, justru pada dewasa katanya, dewasa tua ya, ini yang aneurisma pada Kawasaki ini bisa berlanjut sampai dewasa tua ya. Jadi 5% daripada akut coronary syndrome pada dewasa tua ya, itu ternyata 5%-nya itu pernah kena Kawasaki masa kecilnya. Jadi hati-hati kalau ada orang dewasa 30 tahun kena serangan jantung, ya mungkin saja lu kena Kawasaki yang nggak ketahuan. Kan kita ada mahasiswa 18 tahun kena serangan jantung, akut infark. Saya yakin itu mungkin bukan karena aterosklerosis, kemungkinan besar tidak ya, tapi mungkin karena Kawasaki tidak terdiagnosis. Nah, ini sebenarnya suatu buku yang saya terbitkan secara fiktif ya. Jadi maksudnya nggak pernah terbit nih buku sebenarnya ya. Saya berkhayal saja gitu. Tapi kalau saya menerbitkan buku ini akan repot nanti karena banyak pihak yang mungkin tidak begitu happy ya. Apa yang the great novel based on true stories ya. True storiesnya ada, novelnya ada, tapi masih di hard disk saya itu ya. Hard disk maksudnya di brain hard disk itu. Dan saya tidak menulis ya di dalam majalah. 157 pages full of tears. 150 halaman penuh dengan air mata. Apa ini? Kasus Kawasaki yang terlambat. Banyak sekali, banyak. Saya sudah nangani sekitar 2.000-an kasus Kawasaki dan ini sekitar ya mungkin 10%-nya itu sudah mengalami terlambat dengan story yang luar biasa. Ya, ada anaknya dokter, cucunya dokter, anaknya pejabat, ya, anaknya ini dan itu ya, yang terlambat artinya. Kasihan, karena kita tidak bisa memutarbalikkan waktu yang sudah berlalu, maupun kita bisa memperbaiki jantung yang sudah parah. Tidak ada yang jual jantung di sini, belum ada yang bisa menyediakan. Kalau di luar negeri bisa dengan transplant, ya. Tapi transplant itu juga bukan perkara yang mudah. Jadi intinya jangan sampai terlambat sehingga terjadi tragedi di sini. Nah ini isi bukunya.
Nah, ini content books. The Root of the Diagnosis, Set True Stories, Jason, Indy, Liam, Jennifer, Saka, Amira, Kenzo, dan sebagainya, dan sebagainya. The Happiness Thieves are caught Diagnosis. Jadi maling ini yang uh, apa pencuri kebahagiaan adalah giant aneurysm, aneurysma yang luar biasa. Dan kasus-kasus fatal saya temukan juga kasus yang inosen Kawasaki yang terlambat terus dia harus menemui ajalnya karena dokternya, saya bilang dokternya tidak aware ya. Pasien kalau kasus ini pasti dia akan datang ke dokter dengan demam ruam itu nggak mungkin dia nggak akan datang ya. Apalagi di kota-kota besar. Tapi seringkali dokternya mohon maaf tidak menyadari ya. Itu dokter ya ada yang niat jelek, pasti ya niatnya, tapi tidak menyadari, kelewatan, itu lupa di situ. Amal demikian, maka saya minta atensi dari saudara sekalian supaya review kembali, ingat kembali Kawasaki ya, supaya jangan sampai anak jadi korban karena ya kesalahan kita yang tidak sengaja sebenarnya. Jadi ada situ author's guilty feeling. Ya. Saya merasa guilty feeling karena saya mungkin kurang bicara atau kurang memberikan ilmu atau bagaimana. Ada guilty feeling dalam diri saya. Tapi ya salah satu mengatasinya saya bicara di sini mengurangi guilty feeling. Tapi tentu kita harus kerja sama. Tetap kita ada ilmu yang bisa didapat, tapi juga harus dilatih ilmu tersebut. Nah, ini sebenarnya intinya ya Kawasaki. Mudah intinya ya. Mata merah, demam, ya, tangan bengkak, kemerahan, kaki juga begitu, rash ya, involving much ya, rash dari badan ya, red cracked lips dan red tongue ya, strawberry tongue di situ. Ya ini sebenarnya suatu apa tuh namanya pengingat ini mudah ya sebenarnya ya fase akut. Ini semua entry point saja, nggak semuanya bisa di sini ya. Jadi konstelasi klinis itu my heart, M mucosal changes tadi kita udah lihat ya mucosal changes, H for hand and foot changes, erythema edema, E for eye changes, conjunctivitis ya, edematopathy unilateral, rash ya, polymorph exanthem dan T for temperature. Jadi ingat ini saja dan my heart. Ini aja masalah ya. Kalau ada ini pikirkan karena Kawasaki tentu belum pasti Kawasaki tentu ya ini baru entry point-nya. Tadi Prof. Sakti sudah sebutkan ide-nya berbagai macam ya ada banyak ide-nya kadang-kadang mungkin kita juga jadi bingung. Tapi ya kita harus belajar bingung nggak bingung ya konsekuensi kita sebagai dokter mau nggak mau belajar mau nggak mau harus menguasai tuntutan kita ya tuntutan dikatakan Prof. Mo tadi itu untuk etikanya harus belajar dan jangan sampai salah sedapat mungkin ya. Nah, manifestasi klinis itu ya, nah, jadi konjungtivitis ya, korban mukosa mulut dan bibir, strawberry tongue, oral cavity yang merah, erythema, bibirnya pecah, perubahan hand and foot ya, erythema dan edema, polymorph exanthem, demam, tidak responsif antibiotik. Jadi kalau Anda pasien yang demam ruam tidak responsif antibiotik, pikirkan Kawasaki. Udah bakterial, tadi kita ada DD-nya juga ya, jadi antibiotik itu hilang, 2-3 hari juga hilang pasti. Nggak sampai udah 3 atau seminggu antar kasih antibiotik. Jangan berpikir naikkan antibiotik, ganti antibiotik. Belum tentu. Karena kebanyakan ini Staphylococcus yang bakterial itu responsif terhadap antibiotik penicillin di situ. Dan oh ini resisten, naikkan satu kali kelas meropenem. Jangan dulu. Ya. Pastikan dulu bahwa itu memang bakterial infection. Baru Anda naikkan segala macam dosisnya dan jenis obatnya. Nah, antecedent finding itu terapi ini seringkali salah ya diagnosisnya ya. Saya juga dulu begitu. Bukan Anda, saya dulu juga belajar dari yang tidak tahu, belajar dari kesalahan ya. Saya dulu nggak tahu mau konsul kemana, rujuk kemana, karena waktu itu kalau sakit di Indonesia katanya nggak ada. Jadi saya masa-masa yang sudah saya lampaui di situ. Belajar dari mana? Akhirnya saya membuat network ke luar negeri, teman-teman di sana, saya konsul ke sana, mereka dan dapatlah ilmu-ilmu itu di situ ya. Secara pure, jadi pada anak yang demam, disertai dengan lekosituri, hati-hati. Kalau cuma lekosituri dan demam, pikirkan ISK tidak salah. Tapi kalau sudah demam, ya, lekosituri ditambah dengan ruam, mata merah dan sebagainya, jangan pikir ISK lagi. Udah, itu bukan zaman dari ISK lagi. Ini mungkin Kawasaki. Ini persen saya pernah yang dicurigai ISK ya, dikasih obat antibiotik segala macam. Ujungnya apa? Ujungnya baik pas pada usia 8 tahun. Dokternya terlalu yakin. Bagaimana kita mesti menjelaskan kalau ISK itu matanya merah, bibirnya merah, ruam. Anaknya bisa rewel sekali. Tidak bisa jelaskan. Pada ISK juga banyak yang silent kan.
Yang lagi liver dysfunction. Karena saya ketemu pasien dengan SGLT meningkat ya, albumin bilirubin meningkat sekali. Jangan pikirkan ke liver dulu, kalau ada ruam mata merah dan sebagainya. Itu juga arthritis of large joints. Ya. Saya ada satu kasus seorang anak yang umur 8 tahun dari dokter anak karena ada artritis, dikirimlah ke ortopedi anak lagi ya. Di anak bilang nggak apa-apa, tunggu. Masih begitu juga, dikirim ke ortopedi anak lalu di artroskopi. Ternyata akhirnya rujuk ke saya sudah kena koronarnya sudah melebar di mana-mana. Anak ini karena artroskopi kiri kanan tiga bulan dia pincang jalannya, susah jalannya. Nah itu Kawasaki. Hati-hati sekali di sini ya. Satu lagi juga aseptik meningitis, jadi seperti meningitis tapi reksa itu aseptik ya, maksudnya kulturnya negatif. Nah, ini juga sangat penting satu saya tekankan di sini ya. Abdominal pain with diarrhea. Kadang-kadang abdominal pain ini luar biasa sakit sekali. Ya. Ada berapa kasus yang saya di Jakarta dan sekitarnya dioperasi kan dikirim ke dokter bedah, bedah anak. Nah, apa salahnya bedah anak gitu kan? Pikirkan baik-baik kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun appendicitis itu kemudian sangat kecil ya. Ya kan dokter bedah dikonsultasikan memang akut abdomen, tapi akut abdomen ini non surgical case ya. Non surgical akut abdomen pada kalau sakit mirip. Jadi, saya pernah dari suatu rumah sakit yang dan satu kasus ini juga dari Jawa Tengah ini. Ini kayak seperti ini abdomen luar biasa dokter anaknya dirujuk ke dokter ya, di bedah anak. Gitu. Bedah anaknya ya, buka operasi karena ini akut abdomen. Ya mungkin tidak salah pola pikirnya, tapi bagaimana bisa menerangkan akut abdomen dengan mata yang merah, bibir yang merah, ruam yang itu. How could you explain that? Saya bilang harus ini dulu sebelum kita bisa jelaskan nggak dengan gini. Sesuai apa tidak? Kalau tidak sesuai kita harus putar otak kita lagi kembali. Akhirnya anak ini di bedah anak baru setelah dibedah appendicitis eh, nggak turun demamnya lalu mereka berpikir "Oh, ini Kawasaki. Tapi terlambat seorang anak dari Jawa Tengah kemarin itu akhirnya meninggal 1,5 tahun karena ini baru terbedah, sudah dia operasi. Ya mungkin bukan dokter bedahnya yang salah. Dokter anaknya kita harus benar-benar jangan salah rujuk. Kemana rujuknya ini cocoknya? Anda salah rujuk ya dokter yang bukan bidangnya betul juga bingung gitu. Jadi akhirnya ya ini akut abdomen. Jadinya buka ya buka. Nah, tapi buka itu dengan berbagai konsekuensinya. Ya. Eye drop gallbladder juga saya simptom. Biasa anak tuh rewel sekali. Irritable ya. Nah, ini satu yang penting saya mohon perhatian sekali pada para sejawat. BCG SCAR. Indonesia beruntung, negeri ada BCG-nya. Beruntung, saya nah, beruntung. Kalau Kawasaki BCG SCAR-nya seringkali jadi merah, reaktivasi nanti kita lihat gambar-gambarnya. Jadi di negara-negara Eropa nggak bisa mereka ini. Ya, karena mereka nggak ada BCG-nya. Kita bantu luar biasa, murah, mudah. Ya. Spesifik tidak bisa spesifik. Tapi kalau demam ruam disertai dengan BCG skarnya memerah itu boleh dikatakan most probably Kawasaki itu ya. Walaupun tidak pasti. Tapi nanti diperiksa lebih lanjut tentunya. Ini entry point yang sangat mudah. Nah, ini contoh beberapa kasus pasien dengan Kawasaki ya. Ini kita lihat pada pas akut nih semuanya. Akut ini kita lihat sini matanya merah ya. Ciliary injection. Ciliary injection. Matanya merah tapi tanpa sekret. Ya. Bibirnya juga itu merah, pecah, berdarah. Wajahnya merah. Anaknya irritable, galak tampangnya biasanya. Kadang-kadang mukul sana, mukul sini gitu ya. Nah ini bibirnya, pasien-pasien kita. Ini semua pasien kita semua ya. Kita lihat produk-produk dalam negeri gitu. Produk dalam negeri ini. Jadi bibir kan lihat merah, mengerikan ya kalau kita lihat ini. Bibir merah pecah ya. Kan kamu makan biasa begitu perih sekali. Kadang-kadang juga berdarah di sini ya. Pendarahan. Sakut Kawasaki ya. Ini juga lihat. Lihat. Matanya merah, bibirnya merah. Itu rewel sekali. Karena ngamuk, serba salah dia itu. Nah, saya suka bilang sama pasien-pasien, Bu, anak ibu kemasukan. Ah, masukan apa, Prof? Katanya, dia kemasukan Kawasaki. Oh gitu. Nanti tunggu saatnya dia insaf, saya bilang. Dan anaknya kadang galak sekali sampai, saya pernah kena tendang waktu eko pasien ini. Pernah juga ada pasien yang umur 9 tahun. Sebelum saya masuk kamarnya buat visit, kamu siapa? Keluar, saya diusir begitu. Umur hidup saya belum pernah diusir orang seperti itu, seperti pasien Kawasaki. Jadi kita juga bakal pernah sakit ya. Setelah itu saya tanya, kamu ingat nggak dulu ngusir saya? Nggak ingat katanya. Ya ini saya bilang kemasukan ya, tanda kutip ya. Kalau di kampung mungkin dipanggil dukun disembur-sembur katanya nih, jangan dengan kemasukan apa katanya. Nah ini lip adenitis coli ya di sini ya, biasa dia ya, ini pilih Kawasaki. Seringkali salah dengan diagnosis dengan
Gondong, ya betul, gondong. Ya. Tadi ruamnya ya, makulopapuler. Mirip seperti campak juga gitu makulopapuler ya. Nah, ini juga ada malah malah ada erythema marginatum. Ini pasien kita juga ruam Kawasaki ya. Ini juga makulopapula, saya di sini Kawasaki. Takut ya. Nah, ini kalau kita sepintas kan kayak urtikaria ya. Gatal nih kan, ide apa ada bedaknya ibunya kalau bedak gatal, mirip seperti urtikaria. Tapi bagaimana bisa menjelaskan urtikaria kalau matanya merah, bibirnya merah, ya, demam sekian hari, ya. Nah, itu jadi harus pikir-pikir bahwa ini bukan mirip. Jadi yang katakan tadi kan exanthemnya itu polimorf, jadi berbagai bentuk bisa makula, papula dan sebagainya. Tapi ada tapinya, tidak pernah dia vesikel atau bulos. Kalau vesikel atau bulos saat tadi kan gambar di Profesor ada cacar dan sebagainya itu di situ mainannya, bukan Kawasaki. Seperti HFMD gitu ya, itu vesikel. Kalau sih nggak main di vesikel dia tidak vesikel bahkan hampir tidak pernah bagi bule gitu, tidak main di situ Kawasaki dia exantem saja gitu, tapi berbagai bentuk. Ini plantar eritem, jadi eritem plantar. Pada apa sakit Kawasaki ini pasien kita juga, ini palmar eritem agak bengkak ya jari itu, sendi-sendi bengkak kelihatan. Sakit karena anak itu nggak bisa megang, sendinya sakit semua, jadi rewel kalau kita gerakkan kan sendinya bergerak, dia nangis. Hmm, sakit Kawasaki ya. Nah ini juga sama dari dorsum manusia, lihat di sini. Sandinya bengkak-bengkak merah, ruam. Sakit biasanya ini. Inflamasi, jadi seperti ada artritis. Nah ini yang saya bilang tadi. BCG scar reaktivasi ini terdiri dari deltoid pada seorang anak. BCG scar tadinya sudah reda, yang dikerjakan mungkin pada masa bayi. Ini anak umur 2 tahun, aktif kembali di sini. Ini suatu nilai diagnostik yang sangat berharga dan sangat murah dan sangat mudah. Nggak perlu keluar duit apa-apa, tinggal modal cuma atasnya lihat. Jadi jangan lupa kalau pasien curiga kausit, cari dan cari BCG scar-nya. Seringkali dokter jaga laporan sama saya, bro, gini. Udah cek mau BCG? Belum, cari BCG, saya marahin biasanya. Nomor satu BCG dulu kita cari, karena itu paling mudah. Nggak usah periksa CRP dulu, apa gitu-gitu yang canggih-canggih, mahal dan makan waktu. Ini nggak perlu makan waktu. Hanya perlu 2 detik melihat BCG. Dibandingkan dengan 2-3 jam untuk tes-tes yang lain. Jadi kan fase akut ya. Hari pertama saya tulis fase subakut. Pada fase subakut ini terjadi desquamasi di ujung jari dan tangan. Biasanya ruam, demam, dan imunopati menghilang ya. Dan justru disinilah terjadinya signifikan perubahan kardiovaskular di sini. Di sini rawannya di sini. Dan trombosit bisa meningkat sampai 2 juta. Minggu lalu saya dapat pasien yang trombositnya 2 juta. Ibunya panik semua dan sampai nggak bisa tidur 7 hari 7 malam ya. Saya bilang tenang aja ibu, periksa lagi turun-turun dan akhirnya normal kembali. Jadi jutawan trombosit dia ini. Nah ini contohnya, gambarnya kita di sini ya, ujung jari kaki ini ngelupas. Nah ini ciri khas ngelupasnya biasanya itu dari ujung kuku ini ya. Kalau ngelupasnya di sentral di sini, biasanya bukan Kawasaki itu penyakit yang mirip Kawasaki lain tadi dijelaskan oleh Prof. Saril juga ya. Contohnya streptokokal infection ya, scarlet fever dan sebagainya. Kayaknya di sini ngelupasnya di sini itu keluar tuh ini. Jadi tanyakan dari titik mana dia ngelupas itu penting gitu. Kadang-kadang ibu sekarang bagus banyak punya HP di foto dari sini-sini itu bisa jadi sumber yang berharga buat kita. Ini juga ya. Nah di atas dia ke bawah sini dari ujung-ujung jari terus ke medial. Ini bisa dikupas seperti kulit pisang ya. Kulit pisang ini juga pasien kita. Nah ini mengerikan lagi pasien kita juga ya. Produk dalam negeri tapi rasa internasional nih. Eh, Ekonomi lepas semua. Ya. Ada yang mulai di ujung sini nih lepasnya terus gitu. Mengerikan kalau lihatnya. Orang tua bisa kalang kabut. Gak apa-apa, ini kulit mati kok. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Biarkan saja, nggak usah pakai lotion apa-apa. Nah, sekarang berikutnya fase konvalesen. Berarti kan 0-10 itu fase akut, 11, 5, 25 itu fase subakut. Sekarang fase konvalesen atau penyembuhan. Setelah hari ke-25. Hari ke-25. Jadi berakhir sampai laju darah dan di platelet count
normal kembali, tumbuhlah apa yang kita katakan sebagai deep transverse grooves ya, bius line di ujung kaki jari tangan dan jari kaki. Ya. Bagaimana bentuknya bius line? Ya kita lihat di sini. Ah inilah ya, ini pasien kita juga ya. Ya, ada garis transversal di kukunya itu, melintang. Deep transfer, jadi deep, agak dalam. Jadi kalau kita itu kan melesat ke dalam begitu. Ini juga kalau kita lihat ya di sini transverse line, deep transverse ya. Ya di sini ini. Kadang-kadang saya pernah ketemu pasien yang berat, ini kalau mencopot kuku-kukunya ini. Jadi ibu datang pada fase ini. Ini Kawasaki bu. Nah, kok bisa copot kaki kukunya ya? Itulah memang reaksi-reaksi imun yang timbul pada Kawasaki. Kalau kita ketemu pasien pada fase itu udah terlambat biasanya ya. Nah, ini saya intermezzo nih guru saya, Tomisko Kawasaki, jumpa pertama. Saya belajar dari dia banyak. Dia selesai memberikan kuliah tentang Kawasaki di Taiwan. Terus saya mau ucap selamat, Mr. Kawasaki. Saya bilang, thank you for a very nice lecture. Nah, ini perjumpaan saya yang terakhir 2018. Banyak sekali perjumpaan saya dengan beliau dan saya banyak punya ilmu maupun bagaimana orang yang begitu humble, begitu pintar. Tapi selalu diajak foto selalu mau siapapun. Sampai kadang beliau kewalahan mau makan foto-foto terus begitu banyak orang ngantri untuk foto. Nah, akhirnya Juni 2005, sobat saya, teman saya juga, guru saya, wafat pada usia 95 tahun ya. Nah, bagaimana diagnosis? Diagnosis itu biasanya ya ada berdasarkan kriteria tadi ya. Ya, limited fever 5 hari atau lebih, conjunctival injection, perubahan mulut dan bibir, lidah stroberi, oral cavity merah, eritema dan bibir yang pecah. Perubahan tangan dan kaki, tadi eritema dan edema, ya, palmar eritem, plantar eritem, exanthem yang polymorph, ya, polymorph, jadi berbagai bentuk bisa kecuali vesicle, ya, bullous itu bukan di situ namanya Kawasaki. Exanthem ya, bukan enanthem, nanti bahas ke dalamnya exam muncul ya exanthem. Dan juga unilateral cervical limb adenopathy yang di cervical di atas 1,5 cm. Ya, kriteria bagaimana? Jadi 4 dari 5 kriteria tadi itu bisa bisa disebut sebagai Kawasaki. Jadi kurang dari itu kita bisa katakan incomplete Kawasaki kalau memang dari echo kita temukan kelainan ya. Di sini kita lihat di sini tidak ada kriteria echo ya. Tidak ada kasus incomplete. Complete tidak ada echo di situ ada. Kita perlu echo terus sekali, tapi pada fase awal ini maksudnya kita harus bisa mendiagnosis tanpa echo kalau incomplete. Dan tidak komplit memang harus ya. Echo itu mutlak untuk diagnostik di situ. Nah, ini sangat penting juga other possible diagnosis should be excluded. Tadi untung Prof. Tahir udah baca banyak tentang KDD-nya itu ya, banyak soal DD-nya itu. Harus di exclude itu satu persatu sebelum kita katakan ini Kawasaki. Kalau nanti semua dikawasaki kan. Merah, ruam, Kawasaki, kasih IVIG gitu, dikata Prof. Mul gitu, mahal. Nah, itu. Jadi harus benar-benar kita, diagnosis kita benar-benar ke arah ya. Nah, ini perlu, kenapa ini kalau begini kok sulitnya karena tidak ada biomarker yang bisa memastikan. Tidak ada, belum ada. Sosoknya ada. Jadi kita Kawasaki dan Kawasaki like disease itu kadang-kadang ya bingung gitu mau gimana. Gimana caranya? Kalau kita baca di banyak di paper-paper maupun textbook itu, ujung-ujungnya algoritma itu konsult Kawasaki expert. Ya, karena untuk menguasai perlu jam terbang, tidak bisa cepat. Kita latih-latih seperti kita nyetir mobil mungkin baru 3 hari mau pintar ya nggak mungkin lah ya. Mungkin kalau 30 tahun sudah beda jauh sampai setengah merem bisa. Ini juga halnya dengan Kawasaki ya. Kalau kita memang tidak yakin, jangan sekali-sekali memvonis Kawasaki. Yakinkan dulu, apalagi sampai kasih obat dan sebagainya. Mudah kan, Anda bisa rujuk. Rujukan itu bisa gampang kok ya. Hmm. Kalau dengan saya bisa rujuk, bisa melalui telepon, bisa melalui video call, bisa langsung, bisa rujuk langsung. 24 hours a day, 24 jam sehari silakan kalau mau dikirim. Oke, dari luar kota pun pasien datang. Alhamdulillah pasien saya dari Aceh sampai Papua datangnya. Kadang kemarin dari Papua, saya video call dulu. Wah, ibu kayaknya dia curiga Kawasaki, temannya bilang, saya video call, wah ibu kayaknya Kawasaki nih. Kalau setuju, kalau percaya sama saya, silakan datang. Saya suruh periksa apa sih RP, nggak bisa sini, nggak ada bisa periksa si RP, nggak bisa periksa macam, cuma laju darah aja. Ya sudah, saya Kawasaki datang dan alhamdulillah betul Kawasaki pulang dengan damai dia, jantungnya selamat.
Tapi nah ini penting juga untuk kita perhatikan bahwa tidak semua ya clinical features atau gambar klinis ini muncul pada saat yang sama. Makanya kita harus perlu waktu untuk mengamati atau observasi sampai kita bisa menegakkan diagnosis. Contohnya begini, misalnya ada seorang pasien demam 3 hari datang dengan hanya katakanlah ruam saja dan bibirnya merah. Oh bu, ini bukan Kawasaki nih bu. Ini kriteria Kawasaki itu 5, 4 minimal gitu. Ini nggak masuk. Udah bukan Kawasaki. Pulang, tenang. Tidak. Anda harus cek lab dulu. Sesuai nggak labnya kan seperti infeksi bakteri ya. Harus cek lab dulu. Lalu lihat hasilnya bagaimana. Nah, kita kasih perhatian dia. Bu, tunggu 2 hari kalau ini muncul tambah lagi. Kita lihatnya 2 hari lagi. Bertambah semuanya bisa jadi komplit semuanya itu. Dan kita bisa jawab sebagai Kawasaki dan kita bisa rujuk di situ. Jadi jangan terlalu dekat memvonis ya ataupun tidak. Jangan terlalu cepat. Dimanapun ada keraguan, tetap option yang pertama ya yang terakhir, yang best option is call a friend atau konsultasi. Nah ini entry point ya yang jangan kita lupakan. Jadi Kawasaki harus dipertimbangkan pada semua anak dengan demam beberapa hari, ruam dan konjungtivitis non purulen. Ada 3 saja yang harus wajib bukan sunnah wajib pikir ini Kawasaki. Ketiga, pasti Kawasaki belum. Ini kan entry point. Nanti kita cari periksa labnya, ya, dan observasinya gimana, kemana larinya ini penyakit. Baiknya kalau begini kita rawat atau langsung kita rujuk. Nah, labnya bagaimana ya? Nah, labnya ini mirip seperti infeksi bakterial. Jadi ada beberapa yang dikatakan Prof. Syahril itu, DDDD itu, banyak yang labnya itu viral, jadi nggak seperti ini. Kecuali infeksi bakterial ya. Ini leukositosis, anemia ringan di sini ya. Job CRP meningkat, lajur darah meningkat, trombositosis, bisa 1 2 urea. Jadi leukosituri, liver enzyme meningkat, SGLT CPT, hipoalbuminemia. Nah, ini saya hati-hati ya kalau anemia pada Kawasaki itu biasanya tidak pernah terlalu rendah. Kalau terlalu rendah ada penyakit lain. Saya dapat kasus seorang dokter mendiagnosis penyakit Kawasaki incomplete, ya, saya nggak sebut di mana. HB-nya 6, klinisnya nggak jelas. 6. HB-nya 6, anak udah agak besar lagi ya, kan anak makin besar 10 tahun itu kemudian makin kecil ya. HB-nya 6, demam memang nggak turun-turun. Konsultan ke alergi imunologi juga mereka juga belum tahu, dia curiga Kawasaki, dia kasih IV aja 1 kali. Tidak turun, dikasih lagi IV aja kedua kali. Tidak turun, terus kasih segala macam dengan ini saya kasih steroid dan kemudian turun dia, pulang. Pulang ke rumah, demamnya muncul lagi. Karena kalau steroid kan demamnya palsu turunnya. Ya, hati-hati steroid itu demam palsu turunnya. Terus sebentar steroidnya stop, naik lagi. Akhirnya muter-muter beberapa rumah sakit terakhir datang kepada saya. Saya bilang, ibu saya yakin ini bukan Kawasaki. Saya jangan nyalakan dokter lain. Tapi kalau ibu datang sekarang, ini bukan Kawasaki. Saya harus bentuk tim untuk merawat. Saya tidak berani obati sendiri ini ya. Lalu saya rawat di RSM, bentuk tim kita ada di Astro. Sakit perutnya menonjol sekali. Saya minta ke waktu itu Prof. Hanifah, tolong ini di endoskopi lah. Saya curiga di perutnya ada apa-apa nih. Iya, iya, endoskopi ada Prof. Hanifah di situ. Hasilnya apa? Luar biasa hasilnya. CA, cluster stadium 3. Nah itulah. Dibilang Kawasaki. Dia bilang IVIG 2 kali, hati-hati sekali. Apa yang tidak menunjukkan di Kawasaki? HB-nya rendah 6. Kalau HB kan cocok untuk apa model-model CA dan sebagainya. Jadi hati-hati sekali ya. Jangan sampai Kawasaki dibilang bukan dibilang Kawasaki. Paling mudah ya kalau Anda ragu konsul saja kepada orang-orang yang lebih berpengalaman daripada kita lalu membuat begini dan begitu akhirnya pasien juga ribut, ada yang butuh pengadilan dan sebagainya. Urusannya jadi panjang gitu. Komplikasi jantungnya apa? Nah, komplikasi jantungnya aneurisma koroner, myokarditis, perikarditis, ischemic atrial aneurysm, valvular lesion, aortic dilatation, myocardial infarct. Infarct bisa terjadi pada anak umur 6 tahun, infark miokard. Seperti orang tua sakit jantung itu benar-benar itu. Saya kateterisasi ya, udah obstruksi, memang aritmia. Dan paling parah ini ruptur ya. Ruptur bisa terjadi ya. Saya kira Indonesia pasti ada, cuma ketahuan. Ini mendadak. Ya, ini mendadak. Pernah 1 kali kasus adalah saya baca laporan di Jepang itu, alhamdulillah di Indonesia saya belum pernah alami, mungkin sudah terjadi, mungkin datang ke saya gitu. Di Jepang ada 1 laporan dari rumah sakit, seorang anak umur 3 tahun masuk ke IGD rumah sakit di Jepang. Dokter jaga udah tahu nih,
Arigato, arigato. Ini Kawasaki, oh. Kawasaki sudah. Kawasaki katanya. Masuk ke ruangan. Katanya. Periksa lab dan sebagainya, sebagainya. Katanya besok pagi dokter jantung anaknya akan datang untuk echo jam 10 pagi. Datang. Jam 10 pagi udah appointment dokter jantung anak. Tapi masih klinisnya masih baik ya. Demam-demam aja gitu-gitu. Jam 8 pagi tiba-tiba anaknya shock. Tuh, bingung lah semua. Langsung diobati stroke dan sebagainya. Tidak tertolong, meninggal tiba-tiba shock. Lalu di Jepang kan otopsi, semua diotopsi. Ternyata apa coronary artery yang besar dan ruptur. Jadi Kawasaki bisa mati mendadak ya. Kita jangan gambling kalau Kawasaki, jangan gambling kalau mendadak. Kita nggak tahu pas lagi kita siang ketemunya gini. Betul ya. Saya pernah ketemu seorang bayi umur 3 bulan. Kita arteri coronary dilatasi, makin hari makin besar. Normalnya 3 di 26, hampir 10 kali lipat. Dan saya kira udah ruptur nggak kembali lagi ke saya selama. Jadi hati-hati sekali ya. Kan tadi kan sadar tidak ternyata umumnya karena coronary artery rupture atau faktor-faktor yang lain yang bisa berperan. EKG biasa tidak spesifik ya, nanti ada ST depresi di sini, lalu kita obatin jadi IVIG hilang. Kemudian ekokardiografi ini harus dan dilakukan oleh pediatric cardiologist. Ketika di kota itu ada, tidak boleh dikerjakan oleh pediatric adat cardiologist karena mereka tidak belajar. Ini jatuhnya normalnya, kan normalnya beda-beda tiap berat badan ya untuk Kawasaki. Kalau dewasa kan sama semua. Saya pernah pengalaman jelek yang menghina adat cardiologist, mereka pinter dalam bidangnya. Kita juga nggak pinter dalam bidang mereka. Saya dokter jantung anak tidak pandai dalam ideologi dewasa. Saya bodoh sih. Mereka juga sebaliknya di bidang pediatrik kardiologi mereka tidak pandai, mereka pandai dewasa saja. Jadi masing-masing ada bidangnya dan serahkan kepada ahlinya supaya jangan jadi masalah. Jadi Eko tuh bisa deteksi koroner, eh, perubahan koroner, ya, fungsi ventrikel, regurgitasi, tikus pit mitral dan sebagainya. Ya. Nah, jadi untuk Eko ini kita gunakan sekarang Z-score sistemnya. Kalau dulu pakai milimeter itu kita tinggalkan ya, mungkin itu sekitar 2 dekade yang lalu. Nah, ini need long experience for accuracy and subjective. Nah, ini juga perlu ilmu yang lama ini, lama. Saya ngalamin, saya belajar ini tidak mudah ya. Dan subjektif. Jadi Eko dari si A, si B sama-sama dari kardiologis bisa beda. Mana yang benar? Mungkin yang paling banyak pengalaman dan paling banyak kerjain itu mungkin paling benar. Oke. Nah, ini contohnya Eko ya ada mitral regurgitasi di sini. Sini ada, nah dilatasi koroner. Anda lihat sebelah kiri ini normalnya segini ya. LAD, left anterior descending. Dan di sebelah kanan ini aneurysm. LAD membesar sekali, berkali lipat di situ. Kalau bukannya kalau membesar itu bagus dok. Ya kalau membesar itu awalnya bagus, jadi nggak ada flow yang tersumbat kan. Tapi aliran-aliran darahnya menjadi bukannya laminar, tapi turbulen, muter-muter. Jadi trombus, trombus itu menyumbat di situ. Jadi bukan karena diameter, tapi jadi trombusnya itu yang menyumbat. Kalau diameter karena jadi stenosis ya. Dan diameter juga ini kan membesar diameter lama-lama jadi stenosis di inflow maupun outflow tract-nya. Itu bisa jadi serangan jantung mendadak. Ini kita juga yang kanan ya, RCA, right coronary artery. Yang sebelah giant right RCA, di sini beda ini normalnya sebelah kiri. Sebelah kanan ini kita bisa lihat RCA yang begitu besar. Ini juga ya, ini saya ceritakan anak umur 3 bulan, bayi umur berapa ya? Nah, 7 bulan ya, 7 bulan ini. 26 milimeter ini langka sekali, belum pernah saya ketemu sebesar ini, 26 ini. Dewasa aja mungkin nggak sampai segini ya. Ini Kawasaki yang terlambat sekali dan ini progresif, tipe-tipe progresif, tipe progresif, terus dia berjalan gitu. Akhirnya berujung kepada kematian. Jadi Kawasaki nggak bisa dianggap enteng, walaupun nggak usah terlalu takut, tapi tidak bisa dianggap terlalu enteng. Bisa apapun bisa terjadi di situ, termasuk hilangnya nyawa. Kateterisasi saya biasa kerjakan kasus yang selektif ya kalau keluhan multiple aneurysm di ekonya memang curiga. Ini biasa saya kerjakan untuk persiapan bypass, arteri bypass gerak. Jadi saya kirim ke Jepang biasanya, saya kateterisasi, saya kirim ke Jepang, mereka ACC datang operasi gitu. Belum banyak yang dioperasi sebenarnya, karena mereka mungkin takut kalau dengan bypass. Dan di Jepang juga biayanya tidak mudah ya. Di Indonesia belum ada yang pernah ngerjakan, setahu saya bypass Kawasaki belum ada. Anak kecil biasa, kalau dewasa kita ribuan lebih yang pinter di sini ya. Ya MSCT sudah ada sekarang bisa MSCT kan cardiac MRI juga ya. Nah tadi Prof. Sakti sudah jelaskan dengan sangat baik saya kira DD itu ya. Jadi saya tidak perlu banyak waktu. Satu yang saya ingatkan lagi MIC ini ya. MIC penyakit baru ya multiple multisystem inflammatory syndrome.
Ini akibat dari COVID. Setelah COVID, 1 bulan kemudian kira-kira itu timbul gejala seperti Kawasaki, mirip Kawasaki. Mirip sekali itu ya. Tapi ada beberapa hal yang berbeda dengan Kawasaki. Ini kalau tadi ya, apa tabelnya DD-nya, Kawasaki, Stephen Johnson, Scarlett Missers. Kalau menurut saya yang paling dari pengalaman saya yang paling banyak mirip itu Scarlet Fever nih, paling banyak miripnya. Karena dia ada juga strawberry tongue, ruam, demam tinggi dan labnya itu mirip. Jadi sama-sama dengan Kawasaki dia. Ini bacterial infection kan, Jundak tinggi, CRP tinggi. CRP pada Kawasaki tinggi sekali. Kalau tinggi dikit pikir-pikir mungkin bukan Kawasaki. Kalau dari normalnya 6, 8, 9, 10 nggak masuk di situ biasanya. Saya pernah dapat Kawasaki yang labnya nelpon saya, Dok, ini tidak bisa terukur lagi. Maksimum 300 tidak terukur. Ya harus 300 lagi gitu. Nah kalau ini biasanya si scarlet fever kalau ragu ini kasih antibiotik 2 hari 3 hari scarlet fever pasti turun demamnya ya demamnya. Tapi scarlet fever biasanya nggak ada matanya merah dan umurnya bisa agak besar ya. Ya, ya. Kalau Kawasaki ada mata merah biasanya. Kalau scarlet tidak ada. Strawberry tongue-nya ada. Dan biasa bentuknya tuh seperti sandpaper ke atas amplas kameranya. Nah, measles ini agak beda menurut saya. Gampang, bedakan kaos dan measles. Gampang sekali, mudah sekali. Tidak ingat kata-kata saya mudah. Apa gampangnya? Tanya sama pasien. Anamnesis saja cukup. Ibu, anaknya batuk-batuk. Enggak, jarang sekali batuk. Itu Kawasaki, hampir pasti. Ya, komen. Ya, ibu, anaknya batuk, dok. 2, 3 hari awalnya batuk, kuat sekali. Itu hampir pasti measles. Kalau klinisnya mirip ya, hampir pasti measles. Karena measles itu harus ada batuknya. Dokter sekarang muda-muda ini tidak banyak yang periksa measles karena banyak vaksinnya. Saya ini dokter zaman dulu itu lihat pasien measles itu ratusan. Banyak meninggal saya di daerah itu. Karena wabah measles, imunisasi belum berjalan. Banyak saya kenyang lihat measles tuh. Tadi gambaran tadi di Prof. Asri itu apa, Syaril itu. Kompleks spot itu saya udah lihat banyak sekali kompleks spot. Cari kompleks spotnya mudah sebenarnya ya. Jadi semuanya sebenarnya penyakit kita perlu jam terbang di situ masalahnya. Kalau kita jam terbang kita belum tercapai, kita susah. Itu jam terbangnya tercapai, learning curve tercapai, bisa tidak sulit-sulit amat gitu. Jadi, tapi sayangnya untuk Kawasaki ini mencapai jam terbangnya sulit karena kasusnya nggak banyak. Kalau seorang dokter anak katakanlah dia setahun menemukan kasus 1, 2, 3, 4 katakanlah bagaimana cara dia jadi pintar, bukan dia bodoh, tapi exposure-nya kurang. Jadi emang sudah akan timbul keraguan, karena gampang, udah rujuk saja, kita jangan gambling di situ ya. Apalagi kalau ini misalnya anaknya sudah di vaksin measles sudah, MMR sudah, jangan pikir measles. Banyak pasien dia measles. Dan measles itu begitu sembuh ya hilang ya, ruamnya itu akan jadi kehitaman, hiperpigmentasi. Kalau sih enggak langsung hilang. Hmm, Itu. Jadi measles dan Kawasaki itu sebenarnya mudah sekali. Saat fever ini jadinya gampang dikasih antibiotik aja dulu 2 hari deh, 3 hari deh. Nah, kalau pembaik sembuh itu bukan Kawasaki, karena Kawasaki antibiotik nggak akan mempan. Nah, treatmentnya bagaimana? Ini yang tadi katakan Prof. Mo itu mahal obatnya itu ya, konsult experience tadi. Jadi semua pasien harus dirawat inap, konsul ke experience pediatric cardiologist. Ya. Jadi cardiologist ada level-levelnya. Saya juga pediatric cardiologist dulu bodoh, belum nggak ngerti Kawasaki. Nggak ngerti saya dulu. Tapi sekarang agak lumayan sayanya. Tapi pediatric cardiologist baru-baru juga exposure-nya belum tuh banyak sama mereka di sekolah, belum ya. Tapi mereka tentu dengan praktek apa akan bertambah experience-nya. Kemantaannya bertambah, terapatan diagnosis bertambah, itu jadi perlu situ. Lucu, saya pernah dapat satu kasus yang agak lucu, mohon maaf ya, saya bicara jujur. Ada seorang pasien di sebuah rumah sakit yang oleh dokter anak dicurigai Kawasaki. Ini di daerah luar sana, bukan di sini, di luar Jakarta. Di situ ada juga pediatri kardiologis ya. Lalu dia minta pediatri kardiologis. Satu orang dia periksa, kata pediatri kardiologis ini bukan Kawasaki katanya. Dia udah ikut dan sebagai normal bukan Kawasaki. Tapi dokter anak ini nggak yakin kan dia sering rujuk ke saya pasien Kawasaki dia yakin. Lalu dia rujuk ke saya. Saya bilang ini 100% Kawasaki. Nah ini contohnya ya. Salah dokter anak, dokter jantung anaknya tidak salah dia. Ilmunya belum mencukupi. Jujur ya kita semua pernah mengalami proses berilmu kita itu proses mengalami dan tidak tahu menjadi setengah tahu seberapa tahu 2/3 saya tahu betul itu kurva piramida pendidikan begitu ilmu ini ya. Jadi perlu waktu ya. 2 gram per kilogram itu mahal ya rata-rata sekarang kalau 2 gram ini satu vial sekitar 4 juta di mas swasta jadi 2 juta per gram ya dikasihkan 10 jam. Dan berapa penelitian kita kerjakan di RSM saya sudah kerjakan juga dengan BPDS ternyata 1 gram itu cukup banyak yang bagus ini. 1 gram cukup. Ada yang bilang mas saya, nah kemarin 1 gram tuh nggak cukup, ternyata anaknya di gini-gini. Loh, 1 gram cukup. Itu genetik. Tapi kasih 2 gram, 4 gram pun nggak cukup.
Nah, pasien saya udah kasih 4 6 gram pun pernah saya coba, enggak turun demamnya. Ini kita ganti obat apa? Ada infliximab, ada apa, ada cyclosporin, cyclophosphamide, sampai ke methotrexate kita bisa mainkan di situ. Karena begitu resistennya dari situ. Kasus yang begini biasa sangat menyita apa? Saya juga kalau obatin harus seperti ini sport jantung, takut pasien mati. Tapi alhamdulillah selama ini kita obatin ya dengan izin Allah ya sembuh. Aspirin dulu kita anjurkan Mbak, tinggi ya 80, sekarang 30-50 kita anjurkan. Nah, ada berapa yang juga langsung low dose saja. Ini kan medium dose 30-50. Nah, kita kasih 30-50 divided into 4 dosis ya, sampai demamnya reda, lalu kemudian 3-5 sampai tidak ada aneurisma terdeteksi balik dengan eko atau minimal 6 minggu. Nah, ini 6 minggu minimal. Ada yang kasih 6 kali sehari, jangan terlalu tinggi. Ya. Nggak perlu. Nah, perspektif baru sekarang ya ini, jadi saya katakan dia turun di dosisnya, kecenderungan dosis turun ya. Aspirin 80 350, IVIG 2 menjadi 1 gram, terutama untuk mereka yang tidak mampu ya. Tetap gold standar 2 gram, kita tidak bantah itu. Tapi banyak sekali pasien saya juga, saya di swasta sekalipun tidak semua datang mampu, saya kasih 1 gram, alhamdulillah bagus hasilnya. Asal lihat kondisinya, 1 gram dulu, lihat 2 hari 3 hari nggak belum sembuh, tambahkan 1 gram. Nah, ada pernah pasien saya yang ya orang yang tuanya nggak mampu, saya cuma dagang telur asin, dokter, saya dokter aja mau kasih obat apa, kayak katanya, ibu ada uang berapa? Ada 10 juta. Enggak, katanya, belikan 2 vial, yang kira-kira setara dengan setengah gram per kilo. Alhamdulillah kasih itu besoknya semua, hari ketiga beliau pulang. Ya, jadi bukan karena dokter, karena kuasa Allah bisa selalu terjadi ya. Jadi dosis-dosis ini semua di atas kertas matematis, ya, yang tidak ada kepastiannya sebenarnya. Nah, high dose aspirin ini bisa beri anemia ya. Dia jangan banyak-banyak kasih aspirin high dose ya, anemia. Ya, unacidated children receive high dose aspirin, ya, acute phase. Nggak usah. Yang terbaik katakan nggak betul 80 sampai 100. Kan. Karena dia ya, pada mereka sebenarnya pada hepcidin di sini menurun jadi HB-nya diturun. Kita nggak mau HB-nya turun, betul sekian poin tetap aja. Juga mereka katakan systemic review juga katakan low dose ya, low dose aspirin tambah IV nya cukup lah untuk itu, nggak usah high dose. Aspirin, ya aspirin necessary acute phase kalau sakit. Sampai sekarang Cochrane itu belum menunjukkan bahwa menandakan bahwa ini aspirin itu ada perannya. Tapi saya cenderung mengatakan aspirin diberikan karena dia ada efek antibiotik juga sekalian jadinya ya. Nah, tapi hati-hati kalau pasien muntah-muntah kasih aspirin hati-hati. Kalau kita perlu juga memberikan apa obat-obat untuk gastritis, anti gastritik apa, nggak usah, nggak, jangan diberikan rutin. Kalau ada pasien yang keluar baru kasih ya. Saya jarang sekali memberikan itu. Saya nggak tahu kenapa pasien-pasien kawas ini biasanya bagus responnya. Jadi mereka itu dikasih aspirin juga nggak terlalu masalah. Kalau udah muntah-muntah, apa, anda boleh kasih antacid kah, atau apa yang lain, omeprazol dan sebagainya. Jadi aspirin tidak ada hubungan dengan formasi kognitif. Jadi aspirin nggak ada hubungan dengan timbulnya aneurisma. Kalau 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 itu udah ya, IV aja jelas ya. Hmm. Low dose efektif jadi high dose juga ya. Yang katanya begini, low dose sekali. Nah, bagaimana tentang 1 gram? Ini ada penelitian juga di Jepang katanya. Kalau 1 gram ya, dengan yang 2 gram nggak beda banyak kata hasilnya. Nah, di Indonesia kita dapat gini juga. Saya udah di RSM saya udah ya, instruksikan untuk menambahkan 1 gram saja. Apalagi kan Kawasaki kali berapa sama BPJS minta sama direksi, dan kasihan RSM ekonominya sudah parah gitu, mesti menanggung pasien-pasien nggak mampu. 1 gram cukup ya. Hasilnya bagus. Coba 1 gram dulu. Nah, ini juga 1 gram per kilo di Korea juga. Mereka katakan ya medium dose ini lumayan bagus hasilnya, cost efektif banget. Ini juga katakan single dose 1 gram itu sama dengan 2 gram katanya. Jadi kita ini sebagai negara yang mohon maaf yang tidak kaya atau alias miskin ini jangan coba bertingkah kita ya. Itu anak negara kaya gitu ya. Jadi jangan ikut dulu Amerika yang kaya-kaya itu cuma IP aja mereka bikin sendiri dan murah ya, relatif murah dibandingkan ini. Kita udah impor sudah mahal, daya beli kita rendah, lalu kita mau pakai ikut mereka, jangan, nggak usah. Mungkin juga ya, mungkin juga saya nggak bilang saya curiga. Perusahaan-perusahaan farmasi juga maunya kan kita pakai dosisnya tinggi kan, banyak laku obatnya. Ya, secara nggak langsung, saya nggak bilang niat demikian. Nah kita mesti hati-hati juga, pasien kita nggak mampu, jangan dipaksa. Coba 1 gram saja sudah bisa. Nah, selama ini alhamdulillah pengalaman cukup baik ya. Tapi kita harus jelaskan pasiennya ibu, bapak 1 gram dulu ya, gini 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 gini, gitu. Harus yang benar terbuka ya. Biasanya bypass ini kalau udah parah ya, malam-malam ini besok bisa berhasil ya.
Saya ingat ada satu pengalaman lagi, mohon maaf. Masih ada waktu ya saya boleh cerita dikit ya. Jadi ada seorang anaknya dokter dari luar kota, luar Jawa datang ke sana itu. Dokter kandungan. Kaya raya punya rumah sakit dan sebagainya. Anaknya itu umur 2 tahun kena Kawasaki. Dia objin, istrinya perawat. Dia nggak tahu tuh sakitnya apa Kawasaki. Dia cerita sama saya, dokter Najib, itu anak saya umur 2 tahun itu kena demam berdarah cocok dengan Kawasaki. Saya ke dokter anak, ada 6 dokter anak saya visitin, saya satu persatu enam mengatakan nggak apa-apa virus. Katanya. Setelah 2 minggu demamnya hilang. Dan saya tidak pikir apa-apa. Saat dia di SMA, 16 tahun, dia masuk SMA, anak tinggi besar ya, bagus pertumbuh kembangnya, malah cenderung obes. Jalan sedikit sesak napas, naik tangan sesak napas. Lalu dia ke dokter jantung dewasa di situ, kemudian dewasa dirujuk ke dokter jantung anak di sana, dirujuk ke saya ikut udah obstruksi total koronernya. Nah, ini harus bypass ya, saya besok kateterisasi dan nanti bypass kayaknya nggak mungkin dengan terapi apa-apa lagi, ini bahaya sekali karena serangan jantung. Dia nangis, sebenarnya nih dokter, saya lihat ada dokter yang nangis nih, ini kali ya, dokter kandungan. Anak saya 5 dok, anak saya laki cuma satu-satunya, di daerah dia tuh 4, dapat perempuan itu sangat berharga kayak kita tanya gitu. Tapi bagaimana? Terus dia nggak muncul, terus dia bikin appointment untuk itu, dia nggak muncul. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dia muncul, 2 bulan kemudian ya. Terajib katanya. Terima kasih. Kenapa? Anak saya udah sembuh loh sekarang. Sembuh gimana? Sudah nggak sesak napas, nggak apa. Dibawa kemana? Ke dokter jantung dewasa. Diapakan? Dipasang stent. Ya, 16 tahun kan ke dewasa stent ya nggak masalah. Saya nggak salahkan dia, namanya orang usaha kan. 1,5 bulan kemudian dokter jantungnya yang stent dia tuh telepon saya. Dokter Najib ini bagaimana? Saya bingung nih. Kenapa stentnya patah dua-duanya? Pasang stent dua patah. Ya memang itu dok. Kalau Kawasaki jangan pasang stent. Susah. Akhirnya nggak tahu nasibnya bagaimana, mungkin sudah di bypass di luar negeri atau gimana ya. Nggak tahu. Ini contohnya bahwa stent itu tidak, jangan samakan Kawasaki persis dengan atherosclerosis pada dewasa. Nah, transplantasi, sorry, transplantasi jantung itu last choice ya. Saya lihat pasien-pasien transplant di luar negeri itu, saya sempat juga kebagian untuk biopsi jantungnya, apa saya kasihan menderita. Kalau transplantasi cuma memperpanjang nyawa aja itu ya. Jadi tidak, ya jangan sampai lah. Makanya supaya jangan sampai ini, diagnosis kita harus tepat, tepat, cepat ya. Nah ini bypass indikasi-indikasinya ya, ini indikasi-indikasi surgicalnya ya. Nah, bagaimana prognosisnya? Kalau nggak ada coronary embolism, total recovery, normal, nggak ada masalah. Myokarditis, efusi, 1 bulan biasa udah sembuh. Myokarditis biasa cirinya tuh di eko tuh denyutanya melemah, orang sini bilang lemah jantung ya, ada efusi. Dan aneurisma koroner, ya tergantung diameternya, berapa diameternya itu. Nah, kalau diameter Z-score 2 sampai 5, biasanya regresi pengalaman kita dari studi saya juga pada 600 pasien ya, keter 2 tahun ya, 2 tahun regresinya. Kalau medium aneurysm ya 5 sampai 10 itu regresi 5 tahun. Dan ini yang paling parah dan paling membawa sengsara ya, bagi pasien keluarga itu Z-score dari 10 itu susah sekali, susah. Pasien saya ada cukup banyak yang ini susah. Ada beberapa yang sembuh ada, tapi jarang. Lebih banyak yang bertahan terus gitu. Inilah mereka yang calon-calon bypass. Kalau sudah terjadi stenosis. Jadi kalau jalannya melebar, terus di pintu masuknya jadi stenosis, yang keluarnya outflow, stenosis juga. Udah kalau begitu sudah indikasi bypass 100% di situ ya. Nggak bisa ada cara lain lagi. Atau dia akan meninggal karena serangan jantung miokard infark. Jadi trombosis juga dan sebagainya. Saya cukup banyak menangani pasien dengan trombosis dengan jadi karena ya itulah terlambat terus diagnosisnya menjadi trombosis. Nah, ini sebagai regresi juga ya biasanya nanti masa tua jadi masalah. Nah, ini kasih rujuk ya. Nah, ini demam 5 hari dengan clinical features Kawasaki, demam lebih dari 3 hari dengan 3 prinsip lain Kawasaki, demam 5 hari dengan tidak tahu asal usulnya. Jika demam lebih 5 hari tanpa pokok infeksi yang jelas, apalagi kalau anak-anak masih bayi, pikirkan Kawasaki. Nah, ini juga demam dengan GCG site inflammation, demam menetap dengan hipertensi meskipun sudah dikasih antibiotik, pikirkan Kawasaki. Dan ini juga tadi saya sebutkan, febrile urinary tract infection, tidak respon terhadap antibiotik lebih dari 2 hari. Cuma pada pasien dengan negatif urine culture, itu pikirkan Kawasaki, pikirkan salah satunya ya. Belum pasti dipikirkan ke arah sana. Kalau begini, rujuklah. Nah, itu tadi ya. Nah, ini juga manajemen Kawasaki, mungkin saya nggak bisa bahas lama-lama di sini ya. Nah, ini kita punya suatu, saya mendirikan POPI, Perkumpulan Orang Tua Penderita Kawasaki sekitar 20 tahun yang lalu ya. Siapa ketuanya? Ketuanya seorang ibu yang anaknya dua-duanya kena Kawasaki. Satu anaknya bypass ke Jepang, satunya kena Kawasaki, tapi tidak terlambat. Moto kita ada sharing is living. Jadi dengan berbagi kita meringankan.
Pasien Kawasaki banyak sekali masalah-masalah jadi psikologisnya, banyak orang tuanya. Banyak sekali. Jadi saling sharing di situ dalam grupnya. Kita di grupnya di apa? Bukan WA tapi Telegram. Karena WA itu nggak muat banyak-banyak ya. Nah, ini juga tadi ya. Nah, step couple DD-DD-nya ya, Anda bisa nanti pelajari lagi di sini. Nah, ini satu chat yang mungkin manfaatnya ya. Itu chatnya cukup nih kalau saat ini. Tempel di kamar praktik bisa nih ya. Satu tempel di HP di mana kalau mau di toilet yang apa-apa juga sambil belajar sambil lihat ini gitu ya, jangan lupa gitu ya. Hmm. Jadi ini sederhana aja ini aja sebetulnya ya Kawasaki. Tidak mudah emang. Ini secara teori, tapi kenyataannya di lapangan itu ya sama seperti kita ya. Anda mau belajar nyetir mobil, beli buku bagaimana cara menyetir mobil, halaman 30 halaman semua hafal. Dikasih mobil nggak bisa nyetir juga. Ini juga teori kita adakan. It needs time, skill, segala macam diperlukan. Jadi perlu. Nah, kenyataan di lapangan tidak seperti seindah seperti di atas kertas. Di situ ada kaos yang begini, ada yang begitu, yang mulut yang begini, ada yang begitu. Yang tadi dedenya tadi Pak saya sudah katakan, sudah gambarkan ini misal ya. Ini Scarlet ya. Ini juga. Nah, ini kawasan Scarlet fever bedanya karena Scarlet fever hati-hati loh. Dia bisa menjadi rheumatic fever dan post cytokine GNA ya. Jadi, ini penting sekali. Jadi Scarlet fever pun harus diobati dengan cepat karena ke jantung juga larinya nanti Scarlet fever ini. Dua-duanya Kawasaki maupun Scarlet bisa lari ke jantung. Stephen Johnson tadi sudah jelaskan juga yang ini. Kemudian exanthema subitum juga tadi sudah. Rubella itu paling ringan ya. Labnya juga beda. Tapi saat protokol dan sistem sudah diterangkan juga begini. Ini antibiotik responsif sekali. Ini food yang orang bilang apa namanya flu Singapura kalau orang di data bilang gitu. Ini vesikel, Jadi bukan papula, bukan papula. Ya, ini HSP tadi juga terangkan juga ya. HSP bila rontok perut, sampai ginjal. Nah, jadi ketiba pada terakhir di conclusionnya adalah Kawasaki adalah vaskulitis yang utama pada masa anak-anak dan utamanya adalah anak-anak masih kecil ya. Jika tidak diobati, bisa timbul aneurisma koroner pada 25% kasus koroner ya. Dan diagnosisnya dibuat berdasarkan klinis. Pertama klinisnya demam, sekian hari 5 hari, dan kriteria 4 dari 5, seperti juga dari rekomendasi dari ahli. Jadi kita harus juga berpikir kemungkinan ya bahwa sakit padanya incomplete. Nah, ini basic site information ini penting sekali, jangan lupa ya. Dan walaupun tidak semua kasus timbul dan dia nggak lama, bisa 1, 2 hari, 3 hari hilang. Jadi cepat-cepat kalau ada Kawasaki lihat di situ. Nah, jadi jika memang ada demam yang menetap, yang Anda kasih antibiotik lama-lama juga nggak respon, pikirkan pada Kawasaki juga. Karena ada Kawasaki yang cuma satu gejalanya. Ada juga ya. Tapi jangan dikasih terapi IV aja langsung. Konsulkan kepada yang mereka lebih ahli. Dan kasus di mana sulit, jangan bergambling. Jangan. Kita bisa kenapa-napa ya di masa. Terapi masih tetap IV dan aspirin ya. Tapi dosis cenderung kurang di rumahnya. Dan outcome-nya tergantung derajat koroner. Jadi selalu saya bilang pada pasien dan dokter juga, Kawasaki bisa dicegah. Kawasaki tidak bisa dicegah sama sekali. Kalau nggak tahu sebabnya. Tapi kita bisa mencegah terjadinya kerusakan koroner. Gimana? Datanglah cepat. Obatin. Biasa the best itu antara 5 ke 7 ya. Kita bisa mencegah hampir secara total. Ada extra koroner. Hampir total kita bisa cegah itu. Yaitu 90%. Jadi bisa dicegah aneurysma koronernya. Dan nggak masalah kan kalau Kawasaki nggak kena koroner kan nggak masalah. Jadi kita tetap cegahlah aneurysma koroner. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.